Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pertemuan ke-6 tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Penerapan diferensial fungsi dalam ekonomi. 1. Mencari fungsi utilitas marginal dan besarnya utilitas maksimum jika diberikan fungsi utilitas total. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen akibat bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas marginal adalah turunan pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total adalah U sama dengan F atau kali Q, maka utilitas marginalnya adalah MU. Pada umumnya, fungsi utilitas total yang non-linear berbentuk fungsi kuadrat, sehingga fungsi utilitas marginal akan berbentuk fungsi linear. Dalam kurvanya, kurva utilitas marginal akan mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total berada pada titik ekstrimnya. Contoh, fungsi utilitas dinyatakan dalam persamaan U sama dengan 15Q min 5Q kuadrat. Tentukanlah persamaan utilitas marginal serta berapa titik ekstrim dari fungsi utilitas totalnya. Berapa utilitas marginal jika barang yang diproduksi ditambah dari 2 unit menjadi 3 unit? Penyelesaian. Fungsi utilitas U sama dengan 15Q min 5Q kuadrat. Persamaan utilitas marginalnya atau MU sama dengan U sama dengan 15 min 10Q. Syarat utilitas maksimum terjadi pada saat utilitas marginalnya sama dengan 0. Jadi, titik ekstrim fungsi utilitas total berada pada koordinat 1,5, 11,25. Pada saat konsumen mengkonsumsi 2 unit barang utilitas tambahan sudah menurun dan akan semakin menurun jika ditambah 1 unit lagi, sehingga konsumen harus mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut untuk meningkatkan kembali utilitas tambahannya. Kedua, mencari fungsi produk marginal dan besarnya produk maksimum jika diberikan fungsi produk totalnya. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan akibat bertambahnya 1 unit faktor produksi yang digunakan. Fungsi marginal adalah turunan pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total adalah P sama dengan F dikali X, maka produk marginalnya adalah MP sama dengan P. Pada umumnya, fungsi produk total yang non-linear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi produk marginal akan berbentuk fungsi kuadrat. Dalam kurvanya, kurva produk marginal akan mencapai. Pada umumnya, fungsi produk total yang non-linear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi produk marginal akan berbentuk fungsi kuadrat. Dalam kurvanya, kurva produk marginal akan mencapai 0 tepat pada kurva produk total berada pada titik ekstrimnya dan mencapai titik ekstrim tepat pada saat produk berada pada titik beloknya. Contoh, fungsi produk dinyatakan dalam persamaan P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 3. Tentukanlah A. Persamaan produk marginal, B. Titik ekstrim fungsi produk total, C. Titik belok dari fungsi totalnya, D. Berapa titik ekstrim dari fungsi produk marginalnya, serta berapa besar produk marginalnya. Penyelesaian. Fungsi produk atau P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 3. Yang A. Persamaan produk marginalnya, MP sama dengan P sama dengan 18X dikurang 9X pangkat 2. Yang B. Produk maksimum atau ekstrim terjadi jika MP sama dengan 0, sehingga MP sama dengan 0 sama dengan 18X dikurang 9X pangkat 2. 0 sama dengan 9X dikali 2 dikurang X sama dengan 9X sama dengan 0, X sama dengan 0 atau 2 dikurang X sama dengan 0, X sama dengan 2. Jika untuk X sama dengan 2, maka produksi maksimumnya P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 3 sama dengan 9 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 36 dikurang 4 sama dengan 12. Jadi titik ekstrim fungsi produk total berada pada koordinat 2,12. Titik belok dari produk totalnya terjadi pada P sama dengan 0 atau P sama dengan 0, sehingga MP sama dengan 18X dikurang 9X pangkat 2, MP sama dengan 0 sama dengan 18 dikurangi 18X, 0 sama dengan 18 dikali 1,1 dikurang X, jadi 1 dikurang X sama dengan 0, X sama dengan 1.
Untuk X sama dengan 1, maka produk totalnya P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 3. P sama dengan 9 dikali 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 pangkat 3 hasilnya 6. Jadi titik belok produk total terjadi pada titik 1,6. D. Titik ekstrim dari produk marginal. Syarat MP sama dengan 0. 18 dikurangi 18X sama dengan 0. 18 dikali 1 dikurang X sama dengan 0. X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka marginal produknya atau MP sama dengan 18X dikurangi 9X pangkat 2 sama dengan 18 dikali 1 dikurang 9 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi fungsi produk marginal ada pada titik ekstrim di koordinat 1,9. Yang ketiga, mencari besarnya keuntungan maksimum dan kerugian minimum yang mungkin diperoleh jika diketahui fungsi penerimaan dan fungsi biayanya. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau meninggalkan kerugian maksimum dapat dilakukan dengan pendekatan diferensial, karena baik penerima total atau R maupun biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual atau Q. Maka dari sini dapat dibentuk fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan X. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah untung atau rugi sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, dapat diuji dengan derivatif kedua dari fungsi untung atau rugi. Untung atau rugi sama dengan R dikurangi C sama dengan F kali X. Untung rugi optimum apabila untung rugi sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika untung atau rugi kurang dari 0, maka untung rugi maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika untung atau rugi lebih dari 0, maka minimum sama dengan kerugian minimum. Contoh, jika diketahui fungsi penerimaan R sama dengan fungsi penerimaan total sama dengan minus 2Q kuadrat ditambah 1000Q, dan fungsi biaya totalnya C sama dengan fungsi biaya total sama dengan Q pangkat 3 dikurangi. Contoh, jika diketahui fungsi penerima R sama dengan fungsi penerimaan total sama dengan minus 2Q kuadrat ditambah 1000Q, dan fungsi biaya totalnya C sama dengan fungsi biaya total sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Tentukanlah A. Fungsi keuntungan, B. Keuntungan maksimum. Dan penyelesaian. A. Keuntungan R dikurangi C sama dengan 2Q kuadrat ditambah 1000 dikurangi Q pangkat 3 dikurangi 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000 sama dengan minus Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 3 dikurang 315 sama dengan minus Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 2 dikurangi 315Q dikurangi 2000. Yang B. Agar keuntungan maksimum, maka keuntungan sama dengan 0. Minus 3Q pangkat 2 ditambah 114Q dikurangi 315 sama dengan 0. Minus Q pangkat 2 ditambah 38Q dikurangi 105 sama dengan 0. Q pangkat 2 dikurangi 38Q ditambah 105 sama dengan 0. Q dikurangi 3 dikali Q dikurang 35 sama dengan 0. Q sama dengan 3 dan Q 2 sama dengan 35. Derivatif kedua adalah keuntungan sama dengan min 6Q ditambah 114. Jika Q sama dengan 3, maka keuntungannya minus 6 dikali 3 ditambah 114 sama dengan 96 kurang dari 0. Jika Q sama dengan 3, keuntungannya sama dengan minus 6 dikali 3 ditambah 114, hasilnya sama dengan 96 lebih besar dari 0. Q sama dengan 35, keuntungan sama dengan minus 6 dikali 35 ditambah 114 sama dengan 96, lebih besar daripada 0.
Karena keuntungan lebih besar dari 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35. Sedangkan besarnya keuntungan maksimum adalah minus 35 pangkat 3 ditambah 57 dikali 35 pangkat 2 dikurangi 315 dikali 35 dikurangi 2000 sama dengan 13.925. Jadi keuntungan maksimum dapat adalah 13.925. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.